Oke, halo teman-teman. Kita akan lanjutkan materi Metabase kita yang keempat, yaitu tentang visualisasi data di Metabase. Jadi untuk materi keempat ini akan ada 4 submateri ya, yaitu yang pertama itu adalah line chart dan bar chart, yang kedua ada visualisasi data dengan pie chart, yang ketiga sama juga visualisasi data dengan map chart atau plot peta, yang terakhir itu kita akan coba buat pivot table dan juga funnel chart gitu atau chart corong seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba langsung ke bagian yang pertama yaitu line chart and bar chart. Oke, pada bagian pertama ini kita akan coba ya buat visualisasi dengan bar chart dan juga line chart. Dan pertama ini kita akan coba menggunakan bar chart. Jadi sebelumnya juga teman-teman bisa pause video ini ya, karena di tampilan slide ini ada sebuah query, nanti teman-teman di pause dulu, dicatat dulu, karena kita akan coba langsung praktekkan ya nanti ya, bagaimana cara membuat bar chart menggunakan SQL. Tapi teman-teman juga kalau mau coba-coba eksperimen lagi selain menggunakan SQL, bisa pakai notebook editor itu juga bisa. Itu coba dilakukan lah gitu, melakukan visualisasi menggunakan bar chart dan juga line chart nantinya gitu. Kalau di sini contohnya kita coba menggunakan SQL gitu. SQL di sini kita coba menampilkan ini ya, data hotel visitor atau pengunjung hotel dari berbagai negara dan juga berdasarkan dari tipe hotel yang dipesannya gitu. Nah, ini bisa di-pause dulu teman-teman. Selanjutnya saya akan coba jelaskan kembali nanti pada saat selesai query ini dijalankan dan juga divisualisasikan akan nanti kurang lebih model akan menjadi seperti ini gitu. Jadi tampilan bar chartnya dan juga setiap apa namanya, setiap negaranya atau setiap country dari pengunjung-pengunjung hotel di sana itu bisa ditampilkan juga gitu. Yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah itu yang mana. Oh ya, di sini apa namanya, saya menggunakan limit 10 ya. Jadi kita di sini incar data yang top 10-nya aja gitu, yang 10 terbesarnya gitu dari jumlah pengunjung dari negara tersebut yang datang. Seperti itu. Terus yang kedua nanti akan ada line chart juga sama kurang lebih, cuman di sini saya coba tambahkan kolom arrival date month untuk line chart ini karena nanti fokusnya untuk line chart ini kita coba kayak melakukan ini ya, ada garis waktunya nanti yang sebagai line chartnya nanti seperti itu. Nah, nanti kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa mengkomparasi antara dari tipe hotel city hotel dan juga resort hotel seperti itu. Oke, aku coba langsung jalankan ya, langsung praktekkan. Ya di sini saya udah siapkan tadi dua codingan yang tadi, codingan yang pertama sama codingan yang kedua. Jadi di sini saya cuma tinggal jalankan saja. Oke, ini yang bar chart yang pertama saya coba jalankan dahulu. Oke, setelah sudah dijalankan, teman-teman bisa langsung ke bagian kotak kiri bawah, di bagian pojok kiri bawah, yang tulisan visualization. Itu teman-teman bisa langsung klik. Di situ pilih bagian yang bar chart. Seperti itu. Ini masih yang settingan atau yang optionnya dari Metabase ya. Di sini teman-teman bisa ubah kok dari x-axisnya juga dan juga y-axisnya. Untuk y-axisnya pasti kita menggunakan count ya, fitur count yang ini. Kalau di kolomnya count bintangnya itu atau CNT. Nah, untuk x-axisnya itu teman-teman bisa ubah seperti itu. Misalkan di sini saya coba ubahnya itu ke ini, aku coba terbalikin karena kan kita coba incar yang pertama itu adalah bagian country-nya gitu. Jadi hotel tipenya paling atas, terus yang country-nya itu paling bawah. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan coba langsung visualisasi karena ini masih yang terpisah ya. Apa nama hasilnya masih yang terpisah. Kita di sini coba melakukan filter ya. Kita coba ambil resort hotelnya aja sesuai yang dicontoh yang di slide. Yang aku coba ketik resort hotel. Nah, kan seperti ini. Nah, tadi kan juga kalau di slide itu ada semacam mungkin kayak opsi ya, opsi visualisasinya gitu. Ada tulisannya, ada poin labelnya juga, itu bisa ditambahkan juga di bagian visualisasi. Nah, klik lagi aja ke bagian bar chart. Nah, sini ada 4 apa ya, sub menu lah gitu istilahnya. Ada bagian data, display, access, dan juga label.
Nah, kalau untuk data yang tadi ya, untuk memasukkan data x-axis dan juga y-axisnya gitu sesuai dengan tujuannya atau keinginannya bagaimana divisualisasikannya. Kalau untuk display, ini lebih ke display dari si chartnya tersebut ya. Kalau ini kan di bar chart berarti. Nah, di sini bisa untuk stacking itu bisa teman-teman sesuaikan saja apakah mau pakai down stacking atau pakai stack atau stack yang 100% seperti itu. Nah, kalau untuk menampilkan data-data label itu teman-teman bisa pakai yang show values on a data point. Itu teman-teman bisa pakai. Jadi langsung aja dicentang, dan nanti keluar gitu data yang poinnya itu sendiri. Nah, di sini juga nanti ada opsi lagi. Ada yang value to show-nya itu yang as many as can fit nicely, itu yang apa ya, datanya itu label ini muncul yang sesuai aja gitu, sesuai yang emang nggak berantakan lah gitu, yang sefitnya dari si bar ini gitu. Jadi misalkan kalau emang ada yang lebar banget, misalkan gitu, nggak muat itu, jadi biasanya dihilang otomatis. Kalau yang all itu dia semua datanya bisa dimunculkan untuk label-labelnya. Seperti itu. Kalau value formatting itu biasa aja, paling ke auto. Compact sama full itu bedanya paling kalau full itu dia kalau datanya udah yang jumlahnya ribuan gitu, udah jumlahnya yang mungkin jutaan, mungkin ya jutaan atau miliaran, dia biasanya akan dipersingkat gitu. Kalau 1000 kan misalkan K gitu, 1K. Kalau misalkan 10.000 10K. Kalau 1 juta misalkan 1 juta ya berarti 1 M gitu, 1 miliar dan juga seterusnya seperti itu. Dan sisanya kalau untuk bagian display ini lebih ke pewarnaan di setiap country-nya ya, karena kan kita sini pakainya country gitu. Jadi kalau ini warna teman-teman bisa bebas lah gitu untuk kreasinya gitu, seenaknya lah itu bagaimana. Terus yang ketiga ada bagian axis. Kalau axis ini lebih ke pemilihan skalanya ya. Skalanya itu bisa diubah sama teman-teman sendiri, tapi juga kemungkinan juga dari sisi barnya itu sendiri ada yang udah tetap gitu atau yang sudah otomatis gitu. Tapi sisanya kalau memang bisa diubah, teman-teman bisa ubah gitu. Sesuai dengan apa namanya? Enaknya itu bagaimana, dipandangnya bagaimana untuk visualisasinya gitu. Dan yang terakhir ada bagian label. Untuk label ini bagian yang kiri sama kanan. Untuk x-axis labelnya itu adalah bagian yang bawah, yang hotel ini teman-teman bisa ubah. Yang y-axisnya itu ada di bagian sebelah kirinya gitu. Ini hanya lebih ke labelisasi aja gitu untuk kolomnya itu. Jadi kalau dirasa untuk CNT dan hotel ini kurang, kurang gitu, mau yang lebih bagus gitu. Misalkan aku ubah dari tulisannya hotel itu jadi hotel type. Itu nanti jadi berubah. Sini hotel type. Dan juga untuk CNT berubah aja jadi count tulisannya. Seperti itu. Jadi tampilannya pada saat nanti dipresentasikan itu juga lebih baik gitu. Seperti itu. Ini untuk yang bar chart. Oke, untuk bar chart yang sudah selesai, kita coba loncat ke bagian yang line chart. Kalau line chart ini aku sudah buat untuk tab keduanya ini, langsung dijalankan aja. Oke, setelah sudah dijalankan dan juga dari setting filternya ini bagian atas, teman-teman langsung juga melakukan hal yang sama gitu, visualisasi, langsung klik yang line chart. Dulu, nah langsung untuk datanya itu disesuaikan. Untuk y-axisnya itu adalah count-nya, dan untuk apa namanya x-axisnya itu bisa yang hotel type, dan juga bisa ditambahkan lagi untuk breakoutnya itu juga. Misalkan di sini sama level datman-nya gitu. Dan ini mungkin agak berantakan, ini saya coba sesuaikan dahulu. Dan ini hotel, nah oke. Sama seperti yang ada di tampilan slide. Jadi yang pertama bagian atas itu kita pakai yang arrival datman-nya itu, terus yang kedua pakai yang hotelnya, seperti itu jadinya. Nah, sisanya paling teman-teman disesuaikan aja gitu. Misalkan di sini saya tambahkan lagi show value on data point-nya, terus yang access-nya dan juga label-nya, seperti itu. Nah, jadi untuk line chart-nya dan juga bar chart-nya kurang lebih seperti inilah gitu untuk tampilannya gitu. Dan teman-teman selain dari kasus yang hotel tadi, teman-teman bisa gitu untuk kreasikan untuk penggunaan kedua chart inilah gitu sebaik mungkin. Jadi seperti itu, teman-teman.